Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiatul Aini dari kelas R2A dengan NPM 2022215049. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian profesi. Mungkin banyak teman-teman yang nanya, apa sih itu profesi? Nah, arti profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian, seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Maka, dapat diartikan bahwa profesi merupakan suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui pendidikan karena dia merasa terpanggil untuk menjabat suatu pekerjaan tertentu. Profesi harus memiliki 3 pilar pokok. Nah, apa sih 3 pilar pokok profesi? Yaitu yang pertama ada keahlian. Keahlian merupakan keterampilan dari seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Lalu yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu suatu informasi atau maklumat yang diketahui oleh seseorang. Dan yang ketiga yaitu persiapan akademik. Lalu di sini ada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yaitu antara lain yang pertama, adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Lalu yang kedua ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Dan yang ketiga, dalam pelaksananya, profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Yang keempat, yaitu seorang profesional perlu memiliki izin khusus supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban guru. Apa sih itu hak dan kewajiban guru? Berikut adalah hak dan kewajiban guru. Yang pertama, hak guru. Adapun hak guru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 hingga Pasal 44 antara lain. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. Yang keempat, perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya. Berikut adalah hak-hak yang harus diterima guru dalam menjalankan tugas keprofesionalnya sebagai tenaga pendidik berdasarkan pasal 14 ayat 1. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup, minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Lalu yang kedua yaitu kewajiban guru. Adapun kewajiban yang harus dilakukan guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tercantum dalam pasal 39 hingga pasal 44 antara lain. Yang pertama yaitu harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang ketiga, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kewajiban guru juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 20 antara lain. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Lalu yang ketiga yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu di sini kita masuk ke materi 3 yaitu 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh calon guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik.
Kompetensi kepribadian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru haruslah bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kepribadian yang dewasa, seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga yaitu kepribadian yang arif, yaitu seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan ketindakan. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajarannya seperti apa. Memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran, didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai peserta, serta menyusun rancangan pembelajaran. Lalu materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Yaitu yang pertama ada paham dasar hukum. Mengatur kenaikan pangkat dan jabatan guru PNS akan memudahkan guru pintar untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, supaya pangkat dan golongan segera mengalami kenaikan. Peraturan tentang kenaikan pangkat dan golongan PNS guru telah diatur secara resmi oleh pemerintah. Peraturan mengenai hal ini adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai jabatan fungsional guru dan juga angka kreditnya. Sedangkan peraturan yang berisi penjelasan mengenai petunjuk, teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru termasuk juga angka kreditnya adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Lalu yang kedua yaitu membuat timeline untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Syarat kenaikan pangkat guru PNS diantaranya adalah syarat dokumen dan penilaian atau angka kredit guru, supaya dapat mencapai angka kredit yang ditetapkan. Guru pintar harus membuat timeline berupa apa saja yang harus dilakukan dan kapan untuk segera memenuhi kriteria kenaikan jabatan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat daftar persyaratan berikut aksi apa saja yang dibutuhkan, tentukan target kapan setiap item yang ada di dalam daftar dapat terselesaikan. Dengan demikian, guru pintar dapat menentukan target kapan harus membuat pengajuan kenaikan pangkat dan golongan. Lalu, yang ketiga yaitu rajin mengikuti kegiatan teacher uploading. Produktif menghasilkan karya. Seperti sudah diketahui bersama bahwa profesian berkelanjutan atau PKB memiliki 3 unsur penting yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Guru pintar dapat melakukan pengembangan diri dengan cara rajin mengikuti diklat atau workshop, seminar, dan lain sebagainya. Hal lain yang dapat guru pintar lakukan adalah membuat karya-karya inovatif yang dapat mendukung pekerjaan atau prestasi dalam lingkungan kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan gelar pendidikan. Jika guru mampu meningkatkan kualifikasi pendidikan, maka akan lebih mudah dalam mengajukan kenaikan pangkat. Lanjutkan pendidikan formal. Perlu diurus. Guru pintar jangan sampai hal yang baik jika tidak dilakukan dengan cara yang tidak tepat akan menjadi bumerang bagi kelanjutan karir guru pintar. Lalu yang kelima yaitu memiliki sertifikasi profesi.
memiliki sertifikasi profesi menjadi poin penting agar guru pintar dapat segera naik jabatan dan golongan. Namun, jangan salah kaprah. Guru pintar mengambil program sertifikasi hanya untuk mendapatkan sertifikat supaya naik jabatan dan golongan saja. Usahakan program sertifikasi yang guru pintar ikuti benar-benar dapat menaikkan kompetensi sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja pemahaman dari saya mengenai 4 materi yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.